episode kali ini kita akan menceritakan tentang asal mula terjadinya kesyirikan pada kaum Nabi Nuh. Bagaimana sebabnya? Apa yang menyebabkan mereka sehingga berbuat kesyirikan? Mari kita dengarkan. Nah, ayah bunda dan adik-adik sobat muslim dimanapun kalian berada, jadi setelah berlalu masa 10 generasi dari masa Nabi Adam alaihissalam, maka Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Semua generasi yang ada di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh berada di atas agama Islam. Mereka pun hanya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata. Namun setelah itu mereka mulai berbuat kesyirikan. Dan Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena kaumnya berbuat kesyirikan. Nah, semua itu diawali dari kisah orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jadi adik-adik, kaum Nabi Nuh alaihissalam dahulu memiliki sejumlah orang yang soleh. Ada yang namanya Wad, ada namanya Suwa, Ya'ud, dan Nasr. Nah, ketika orang-orang soleh itu meninggal, maka syaitan pun membisikkan kepada pengikut mereka untuk membuat patung yang dinamai dengan nama-nama orang soleh tersebut. Dan patung-patung itulah yang mereka buat sebagai sarana untuk mengenang jasa orang-orang soleh itu, agar lebih membuat mereka khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu adik-adik, kemudian syaitan membisikkan kepada mereka agar patung-patung itu diletakkan di tempat dahulu mereka mengajar. Nah adik-adik, berkatalah syaitan kepada kaum Nabi Nuh ketika itu, "Bagaimana kesedihan kalian ditinggal orang-orang soleh itu?" Lalu mereka menjawab, "Kami sangat sedih." Dan syaitan pun berkata lagi, "Bagaimana kerinduan kalian terhadap orang-orang soleh itu?" Lalu mereka lagi menjawab, "Sangat rindu." Akhirnya syaitan pun mengatakan, "Kenapa kalian tidak mau melihat orang-orang soleh itu setiap hari?" Lalu mereka menjawab, yakni kaum Nabi Nuh, "Bagaimana caranya? Sedangkan mereka telah meninggal." Lalu syaitan pun menjawab, "Buatlah patung-patung orang-orang soleh itu. Kemudian lihatlah patung-patung itu setiap hari, dan letakkan patung-patung itu di majelis-majelis kalian." Lalu ternyata adik-adik, manusia atau kaum Nabi Nuh ketika itu kagum terhadap ucapan syaitan, terhadap bisikan syaitan. Akhirnya mereka pun membuat patung orang-orang soleh tersebut dan meletakkannya di majelis-majelis mereka. Nah, ayah bunda dan adik-adik sobat muslim dimanapun kalian berada, karena mereka yakni kaum Nabi Nuh telah patuh mendengarkan bisikan atau perintah dari syaitan untuk membuat patung-patung orang-orang soleh tersebut yang telah meninggal itu, maka setelah itu adik-adik, syaitan pun menyuruh mereka untuk menamai patung-patung itu dengan nama orang-orang soleh yang telah meninggal tersebut. Lalu kaum Nabi Nuh ketika itu mereka pun melakukannya, sehingga dinamakanlah patung-patung itu dengan nama-nama orang-orang soleh yang telah meninggal tersebut. Dan di antara nama-nama patung itu adalah Wad, Suwa, Ya'ud, dan Nasr. Dan mereka melihat patung-patung itu setiap hari. Dan bila mereka melihatnya, maka teringatlah mereka kepada orang-orang soleh tersebut, yang telah mereka agungkan, yang dulu mereka tempati untuk belajar. Kemudian mereka pun teringat akan perbuatan-perbuatan baik orang-orang soleh tersebut, sehingga bertambahlah semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan orang-orang soleh tersebut. Nah, adik-adik, sobat muslim dimanapun kalian berada, saat itu mereka masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tentunya belum menyembah patung-patung tersebut yang telah mereka buat dan namai sesuai dengan nama orang-orang soleh yang telah meninggal itu. Dan patung-patung itu dibuat hanyalah untuk mengobati kerinduan mereka kepada orang-orang soleh tersebut dan menambah semangat mereka untuk beribadah kepada Allah bila mereka melihat patung-patung tersebut. Nah, ayah bunda dan sobat
Muslim, adik-adik yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari perbuatan kesyirikan. Sehingga apa yang terjadi adik-adik, setelah pengikut orang-orang soleh itu meninggal, ya, sehingga berselang waktu berjalan, maka muncullah generasi yang lain yang tidak mengetahui tujuan apa sebenarnya patung itu diletakkan, ya, di tempat-tempat atau di majelis-majelis yang dahulu, ya, generasi sebelumnya buat, ya, untuk mengenang patung orang-orang saleh tersebut. Namun adik-adik, syaitan, ya, telah menipu dan membisikkan kepada mereka, yakni generasi setelahnya, bahwasanya bapak-bapak kalian telah membuat patung-patung itu untuk disembah dan dimintai hujan, ya, atau dimintai pertolongan, atau dimintai rezeki dan seterusnya. Nah, ayah bunda dan adik-adik sobat muslim, ternyata bisikan setan ini diikuti begitu saja oleh mereka, yakni generasi setelahnya yang tidak tahu menau, tidak tahu apa tujuan dibuat patung tersebut. Maka mereka pun, ya, menyembah patung itu tanpa memiliki ilmu. Mereka meminta perlindungan dari bencana alam, meminta hujan, meminta kelancaran rezeki dan keselamatan di dunia melalui patung-patung tersebut. Maka dengan demikianlah adik-adik, kaum Nabi Nuh ketika itu telah terjatuh dalam kesyirikan, ya, atau syirik akbar, ya, yang dapat mengekalkan mereka ke dalam neraka, ya, sehingga mereka menjadikan, ya, sesembahan selain Allah itu sebagai tempat memanjatkan doa, meminta keselamatan dari bencana, meminta rezeki, ya, dan sebagainya. Dan adik-adik sobat muslim dimanapun kalian berada, ketahuilah bahwasanya kesyirikan yang terjadi ini adalah kesyirikan yang pertama kali terjadi pada anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, ayah bunda dan adik-adik sobat muslim dimanapun kalian berada, bagaimana kisah selanjutnya, ya, tentang dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya, insya Allah kita akan dengarkan pada video selanjutnya, masih pada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, buat adik-adik, ayah bunda dimanapun kalian berada, jika video ini bermanfaat, maka jangan lupa follow akun ini, jangan lupa share, jangan lupa save dan like. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.